Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, selamat datang di pembelajaran fisika pertemuan 12 ini. Kita akan membahas tentang momentum impuls part 2, yaitu membahas tentang tumbukan. Nah, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu harap Ananda semua sudah membaca buku atau telah mempelajari dari berbagai platform yang tersedia mengenai tumbukan. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, mungkin kata tumbukan sudah familiar ya di telinga Ananda semua. Nah, mungkin bayangan pertama di benak Ananda mungkin adalah seorang petinju dengan samsaknya. Nah, itu bisa juga kita sebut dengan tumbukan. Dan juga salah satu peristiwa tumbukan itu adalah kedua buah benda misalnya saling bertumbukan. Contohnya dua buah bola yang saling bertumbukan, kemudian mental, ataupun dua buah mobil yang berlawan arah kemudian bertabrakan. Nah, itu juga bisa kita sebut dengan peristiwa tumbukan. Nah, lalu bagaimana peristiwa tumbukan yang akan kita pelajari? Apakah yang sama seperti itu atau berbeda? Mari kita simak. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tumbukan. Nah, di mana yang kita pelajari ini ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama itu adalah tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan juga tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, di sini ada kosakata baru nih yang Ibu yakin Ananda semua belum pernah dengar. Nah, ada kata lenting. Nah, apa itu lenting, Bu? Nah, mungkin Ananda semua pernah mendengar kata lempar lembing. Lembing. Nah, itu tidak sama ya dengan lenting. Nah, jadi lenting itu adalah mental atau membal. Nah, seperti itu. Nah, jadi apabila ada tumbukan, kemudian mereka mental gitu ya. Nah, itu adalah kata lenting. Ada yang lentingnya sempurna, ada yang lentingnya hanya sebagian, ada yang tidak lenting sama sekali. Nah, itu kita pelajari di sini. Nah, kemudian Ibu mau Ananda semua tidak lupa akan materi kita yang telah dibahas di minggu sebelumnya, yaitu tentang hukum kekekalan momentum. Nah, silahkan Anda ingat kembali. Apabila lupa, Ananda silahkan baca bukunya atau simak video pembelajaran sebelumnya. Ibu hanya uraikan ya, Ibu hanya review, tidak Ibu jelaskan kembali. Nah, ini rumus yang kita pakai. Rumus umumnya. Nah, rumus ini berlaku pada 3 jenis tumbukan yang kita pelajari pada hari ini. Nah, tebak jenis tumbukan yuk. Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Yang pertama, sebuah bola yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu, kemudian dia memantul pada sebuah lantai, kemudian ketinggiannya berkurang, mantul lagi dengan ketinggian berkurang lagi, lalu mantul lagi hingga bola tersebut diam. Kemudian, yang kedua, ada 2 buah bola yang kemudian bertumbukan, kemudian balik lagi ke posisi semula. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, yang C, itu ada sebuah bola dan sebuah benda, kita anggap plastisin, lalu bertumbukan dan kemudian menempel. Nah, kira-kira dari video ini, dari animasi ini, yang mana lenting sempurna, yang mana lenting sebagian, dan mana yang tidak lenting sama sekali. Nah, tentu sudah terbayang ya sama Ananda, kira-kira yang mana sih yang lenting sempurna, yang lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali? Udah sangat jelas terlihat. Oke, mari kita langsung saja. Nah, yang A ini adalah tumbukan lenting sebagian, karena hanya bola saja yang menumbuk, lantainya diam ya. Nah, ini benda 1, ini benda 2. Dia hanya menumpuk dan ini diam, maka itu disebut dengan lenting sebagian. Kemudian, tumbukan lenting sempurna karena dia kembali ke posisi awal dan mental dengan sempurna, lenting dengan sempurna. Dan yang ini adalah, yang C adalah tumbukan tidak lenting sama sekali karena bolanya menempel dengan si plastisin itu.
Nah, kemudian kita kenal ada yang namanya koefisien restitusi atau yang disimbolkan dengan E kecil. Nah, apa sih Bu koefisien restitusi itu? Nah, koefisien restitusi adalah koefisien kelentingan. Jadi kita masing-masing jenis tumbukan memiliki nilai koefisien kelentingan atau koefisien restitusi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna, nilai E sama dengan 1. Untuk tumbukan lenting sebagian, nilai E di antara 0 dan 1. Nilai untuk tidak lenting sama sekali, itu E sama dengan 0. Nah, silakan diingat-ingat ya. Lenting sempurna E sama dengan 1, lenting sebagian E di antara 0 dan 1. Maksudnya di antara 0 dan 1 ini bisa 0,5, 0,7, maksudnya itu 0,1, 0,01 hingga 0,99 itu koefisien lenting sebagian. Kemudian ada yang tidak lenting, itu E sama dengan 0. Nah, ini kita bahas satu persatu tumbukan lenting sempurna. Ciri-cirinya adalah kembali ke posisi semula, kedua benda tidak menyatu setelah tumbukan, dan koefisien restitusi bernilai 1. Nah, sama ya dengan animasi yang Ibu berikan di awal tadi. Coba kita substitusi nilai E sama dengan 1 ke persamaan E yang sebelumnya. Nah, ke persamaan ini. Maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Nah, persamaan ini digunakan untuk soal yang disebutkan bahwa soal itu lenting sempurna. Nanti kita akan membahasnya di contoh soal. Kemudian, ini tumbukan lenting sebagian. Nah, itu dia. Aplikasi yang di awal tadi sudah Ibu garis-garis, ketinggiannya semakin lama semakin rendah. Nah, ternyata ini adalah termasuk salah satu aplikasi dari momentum, yaitu peristiwa tumbukan bola menumbuk lantai. Nah, pada seperti seorang pemain basket yang sedang mendribble, nah seperti itu. Tapi kalau mendribble itu kan ada gaya yang diberikan ke bola itu. Tetapi kalau ini bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Jadi kita hanya memfokuskan pada ketinggian saja. Nah, ciri-cirinya itu tidak kembali ke posisi semula. Tuh, coba dilihat. Tidak kembali ya ke posisi semula, dia semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, hingga dia tidak memantul lagi. Nah, itu koefisien restitusinya di antara 0 dengan 1. Nah, ini rumusnya. Rumusnya berbeda ya, ingat, untuk aplikasi bola menumbuk lantai, itu rumusnya berbeda. Bu, yang mana H1, H2, H3, H4-nya, Bu? Nah, oke, kita uraikan. Nah, ini dia. Yang mana H1? Nah, itu dia H1, H2, H3, dan H4. Oke, yang berikutnya tumbukan tidak lenting sama sekali. Ciri-cirinya itu tidak berpindah setelah bertumbukan atau kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nah, itu tidak lenting sama sekali ya. Nah, ini misalnya bola dengan plastisin tadi. Oke deh, nah menempel dia, tidak lenting. Nah, kita masukkan ke persamaan tadi, maka mendapatkan V2 aksen sama dengan V1 aksen. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya, kecepatan setelah tumbukan, kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan itu bernilai sama. Oke, nah aplikasi tumbukan yang kedua itu adalah peluru bersarang pada balok. Nah, gimana sih Bu peluru bersarang dalam balok itu? Nah, mari kita simak. Ini ada sebuah peluru dengan massa M kecil, memiliki kecepatan awal Vp sama dengan V. Ini peluru ini ibaratnya keluar dari pistol, seperti itu ya. Kemudian, ini ada balok yang digantungkan pada seutas tali yang bermassa M besar, dan balok ini diam. Nah, terbayang ya, peluru yang ditembakkan dari pistol, kemudian dimasukkan ke dalam balok. Kemudian menembak seorang sebuah balok yang diam. Nah, setelah bertumbukan, maka posisi peluru tadi berada di dalam balok, bersarang dia di dalam
balok. Nah, anggap baloknya ini transparan, jadi kita bisa lihat tuh di dalamnya ada peluru gitu ya. Nah, maka masanya sama dengan bertambah ya jadinya, massa peluru ditambah dengan massa balok. Nah, sedangkan kecepatan pada di posisi B ini kita sebut dengan Vexon. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada balok dan pada peluru ini? Nah, sebenarnya pada saat bertumbukan, nah sebenarnya peluru itu berbelok ya, seperti gambar itu. Ini ada sebuah peluru yang ditembakkan dari pistol, kemudian masuk gitu ya, kemudian masuk ke dalam ke dalam balok, dan kemudian ini bersatu. Kemudian setelah bersatu, mereka seharusnya bergeser ya, karena kecepatan dari pistol menembakkan peluru ini sangat besar, jadi dia langsung tergeser seperti ini hingga ketinggian maksimum, hingga diam, tidak ada kecepatan lagi, maka dia akan balik lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah penguraiannya. Gitu ya. Ada hanya, nah ini kita sebut dengan posisi C. Nah, maka rumusnya adalah berbeda dengan rumus-rumus sebelumnya. Nah, pada aplikasi yang kedua ini, peluru bersarang pada balok. Untuk mengetahui kecepatan awal peluru, maka rumusnya adalah massa peluru ditambah massa balok dibagi dengan massa peluru dikali dengan akar 2GH. Nah, intinya pahami konsep dan tidak perlu hafal rumus. Ya, karena yang perlu diingat itu hanya rumus umum dari hukum kekekalan momentum saja, dan juga pada aplikasi itu berbeda ya rumusnya. Aplikasi 1 sendiri rumusnya, aplikasi 2 sendiri, dan juga untuk rumus umumnya itu hanya satu. Ingat aja, M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Untuk tanda positif negatif itu hanya kesepakatan tanda seperti yang telah Ibu jelaskan di materi sebelumnya. Kita anggap positif negatif, maksudnya ke kanan positif dan ke kiri negatif. Itu terserah saja. Nah, ini untuk memudahkan Ibu buat ini ya, contoh kalimat pada soal tumbukan. Nah, lenting sempurna itu kalau tidak disebut dalam soal lenting sempurna, itu kata-kata ini yang biasanya mengarah pada soal lenting sempurna, karena tapi so far sejauh ini disebutkan sih bahwa di soal itu lenting sempurna. Tapi bisa aja nih Ibu nggak buat lenting sempurna kan di soal, tetapi seperti ini bunyinya. Benda bergerak berlawanan arah, kemudian bertumbukan. Setelah tumbukan, keduanya berbalik arah. Nah, itu kemungkinan besar adalah soal lenting sempurna ya, karena keduanya berbalik arah dengan kecepatan tertentu, dan itu bisa dikategorikan lenting sempurna. Nah, untuk lenting sebagian, nah itu ada dua benda bertumbukan dan bergerak ke arah sama atau menempel. Nah, ini ini harusnya termasuk ke dalam tidak lentik sama sekali ya, karena dua buah benda bertumbukan dan bergerak ke arah yang sama. Misalnya ini dua buah benda tumbukan, kemudian bergerak ke arah yang, oh iya, bisa. Ini bisa dikategorikan ke lenting sebagian juga, tapi bisa juga ke lenting tidak lenting apabila bolanya itu menempel tapi diam. Nah, kemudian bola dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian tertentu hingga menembus lantai. Nah, itu seperti yang tadi ya, aplikasi yang pertama. Untuk tidak lenting, nah ini, peluru menumbuk balok yang diam. Nah, peluru yang bersarang pada balok itu tadi. Kemudian, bola menumbuk plastisin dan menempel. Nah, ini tadi ya. Kemudian, dua buah mobil tabrakan, kemudian diam pada tempatnya. Oke, kebayang ya, mobil depan-depanan nih tabrakan, tapi dia nggak mental kan, mobil nggak mental gitu misalnya. Nah, berarti itu termasuk ke tidak lenting. Tapi kalau misalnya dia mental, maka itu termasuk ke lenting sebagian atau lenting sempurna ya. Nah, ada nggak cara cepatnya nih untuk menyelesaikan persoalan tumbukan ini? Nah, ada. Nah, ini kita catat, dicatat ya, Nanda. Nah, ini adalah cara untuk menyelesaikan soal apabila yang ditanya itu adalah kecepatan benda sesudah tumbukan. Nah, kita masukkan saja MV1, MV2, M2V2-nya. Lalu kita dapatkan besar kecepatan benda setelah tumbukan. Tapi itu belum tahu nih, benda 1 atau benda 2.
Nah, untuk itu kita masukkan lagi benda satunya V1 aksen sekian dan V2 aksen sekian. Nah, maka kita dapat nilai V1 aksen dan V2 aksennya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Benda A bermasa 4 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 7,5 meter per sekon. Benda B bermasa 6 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 15 meter per sekon. Jika kedua bola bertumbukan lenting sempurna, maka kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah titik-titik dan titik-titik meter per sekon. Nah, udah kebayang ya kira-kira soalnya bagaimana? Ini soal lenting sempurna karena di situ disebutkan bahwa soal ini adalah lenting sempurna. Nah, step pertama itu yang harus Anda lakukan adalah gambar dulu agar mudah dalam memahami soal. Nah, ini sebelum tumbukan seperti ini ya. Dibilang bahwasannya benda A bergerak ke kanan dan benda B bergerak ke kiri. Setelah tumbukan, benda A dan benda B, benda A ke kiri dan benda B ke kanan. Berbalik arah dibilangnya ya. Nah, kesepakatan tanda jangan lupa masih kita gunakan ya. Ke kanan positif dan ke kiri negatif. Nah, ini yang diketahui. Nah, berapa VA aksen dan VB aksennya? Mari kita selesaikan. Nah, pakai rumus yang sama Mas Ian. Oke. Nah, karena di sini VB sebelumnya itu ke kiri, maka negatif. Nah, kenapa yang VA-nya itu, kenapa Ibu nggak buat negatif, Bu? Kan VA aksennya itu dia ke kiri. Nah, untuk nilai VA, itu yang ditanya, gitu. Untuk nilai VA itu yang ditanya. Jadi nanti untuk nilai itu bakalan ada tanda plus minusnya. Kalau misalnya dia plus, tentu arahnya ke kanan. Kalau misalnya dia minus, arahnya ke kiri. Nah, sesuai dengan gambar yang kita buat ini, bahwasannya nilai VB itu, arah VB itu ke kanan. Pasti nanti kita mendapatkan nilai VB itu plus, positif gitu ya, plus. Sedangkan untuk bola A itu ke kiri ya, pasti nanti besar VA aksen itu adalah negatif. Ayo, mari kita buktikan. Oke, kita dapatkan persamaan 1. Karena di sini tidak selesai, maka ingat lagi persamaan koefisien restitusi untuk lenting sempurna apa? Nah, ini dia rumusnya. Maka kita masukkan, dapatlah persamaan kedua. Lalu, kita eliminasi persamaan pertama dan kedua. Masih ingat ya eliminasi ya? Sama-sama dikali, ini kali 1, dan ini kali 4. Agar kita sama-sama menghilangkan VA. Oke, ini persamaannya. Nah, dikurang, dieliminasi, maka VA aksennya bisa kita hilangin. Oke, di sini bernilailah VB, bernilai 3 meter per sekon. Nah, betul ya, bahwasannya nilai VB ini, nilai VB aksennya positif, karena dia ke kanan. Oke. Lalu masukkan lagi substitusi nilai VB tadi ke persamaan yang kedua. Maka kita dapatkan VA aksen sama dengan min 19,5 meter per sekon. Ke kiri ya. Nah, jika kita lihat nih dari besar nilai VA aksen dan VB aksen, itu lebih besar VA aksen ya. Nah, lebih besar VA aksen artinya setelah tumbukan tadi, VA aksen udah laju nih ke sana gitu. Sedangkan VB ini hanya 3 meter per sekon saja. Udah kebayang ya? Nah, lalu bagaimana nih cara penyelesaian soal dengan cara cepat? Nah, oke. Keep kunci jawaban sebelumnya. Oke, kita keep. Nah, ini rumusnya ya. Masukkan yang diketahui pada soal ke dalam rumus. Oke, kita masukkan ya ini tadi. Dapatlah V aksen sama dengan 6 meter per, min 6 meter per sekon. Itu hanya V aksen. Belum V1 ataupun V2. Nah, lalu kita masukkan. Tuh, dengan rumus yang sama, maka V aksen sama dengan min 19,5 meter per sekon. Sama ya, kita masukkan ke yang B. Oke, 3 meter per sekon. Sama ya. Nah, jadi terbukti bahwasannya bisa diselesaikan dengan cara cepat. Namun, untuk ulangan harian, Ananda tidak Ibu izinkan ya, untuk menjawab dengan rumus cepat. Tetapi untuk ngecek jawaban nih, kan ujian lama, misalnya ujian waktunya hanya singkat gitu ya.
Untuk ngecek jawaban boleh kalau misalnya Ananda masih punya waktu dan Ananda ragu gitu terhadap jawaban yang Ananda buat. Nah, kemudian yang kedua, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian X pada seperti gambar berikut. Jika ketinggian bola pada saat pantulan pertama 50 cm dan pantulan kedua 20 cm, maka tinggi X adalah, ini soalnya objektif. Oke. Nah, ini Ibu ambil dari soal UN. Oke. Step pertama kita gambarin. Oh enggak, ini gambarnya dari sana ya. Ini gambarnya dari sana karena di situ dibilang seperti pada gambar berikut. Nah, ini XCM dijatuhkan dari ketinggian. Pantulan pertama 50 cm dan pantulan kedua 20 cm. Kita ketahui, ini tumbukan lentik sebagian ya, seperti yang kita urai sebelumnya. Oke. Yang ditanya adalah tinggi X. Nah, ini rumusnya. Karena di sini ada 3 ya. Jadi dari 3 aja, kan kalau di contoh sebelumnya itu dari tinggi yang keempat ya. Tapi di sini H1-nya itu X, kita masukkan. Karena kedua ruas ada akar, maka perlu dicoret ya. Nah, ini dia. Jadi tinggal ini aja, lalu kita kalikan. Oke, dapatlah X sama dengan 125 cm. Kita lihat ke opsi, ada nggak? Oh, ada. Oke deh, jawabannya D. Ketiga, sebuah balok bermasa 2 kg digantung seutas tali pada seperti gambar di bawah. Sebuah peluru yang masanya 10 gram ditembakkan pada balok kayu. Peluru tertanam di dalam balok setelah tumbukan, dan balok naik hingga ketinggian maksimum 20 cm. Maka kecepatan awal peluru adalah... Nah, ini gambarnya dari soal. Oke, bisa kita uraikan ya. Ini diketahui. Nah, berarti kita pakai rumus dari aplikasi yang kedua, yaitu peluru bersarang pada balok. Nah, ini rumusnya. Kita masukkan. Lalu, oke, hasilnya adalah 402 meter per sekon. Kecepatan awal peluru adalah 402 meter per sekon. Mudah bukan? Nah, jadi selesai pembelajaran kita pada materi tumbukan ini. Nah, untuk latihannya nanti Ibu berikan di Google Classroom, dan juga Ananda silakan latihan-latihan soal yang Ibu berikan. Dan juga untuk menambah wawasan, silakan pelajari lagi soal yang telah Ibu berikan tanpa melihat cara-caranya. Gitu ya. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk minggu depan, kita akan ulangan harian, insya Allah. Jika tidak ada kendala, kita akan ulangan harian. Pelajari dari video sebelumnya dan video kali ini. Soalnya tidak jauh daripada itu gitu ya. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.